atas kesempatan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Max Riando Timothy Pelangi dengan NIM 220811020044. Dan di video kali ini saya akan memaparkan materi dengan MK Bisnis Pariwisata dengan judul Peluang Bisnis Pariwisata. Dan berikut ini saya akan menjelaskan materi yang pertama adalah sebagai berikut, yang bagaimana definisi peluang bisnis pariwisata. Bisnis pariwisata sebagai kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan, rekreasi, turisme, dan pelancongan. Di definisi ini lainnya itu menyebutkan bahwa bisnis pariwisata adalah segala perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Dan berikutnya saya akan membawakan materi adalah tujuan peluang bisnis pariwisata. Nah, seperti apa sih tujuan bisnis pariwisata? Itu tujuan dari bisnis pariwisata adalah memberikan pengalaman dari nilai tambah bagi para pelencong atau wisatawan. Bisnis pariwisata atau pariwisata adalah juga itu dapat memenuhi kebutuhan rohani seseorang dengan pariwisata ke tempat-tempat yang indah. Selain itu, pariwisata itu juga itu dapat memberikan kesenangan, rekreasi, dan kesempatan untuk menjalani tempat-tempat baru. Selanjutnya kita masuk dalam peluang bisnis di sektor pariwisata. Dan di situ ada terbagi dalam 4 poin saja. Yang pertama itu penyediaan jasa money exchange. Bisnis money exchange itu dapat menjadi peluang yang menjanjikan di industri pariwisata. Dan yang kedua itu adalah ada penyewaan mobil. Itu menyediakan layanan penyewaan mobil dapat menjadi peluang bisnis yang menguntungkan di sektor pariwisata. Dan yang ketiga itu sentral kerajinan lokal, itu membuat usaha kerajinan lokal di lokasi pariwisata dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Dan yang terakhir itu adalah restoran dan kafe. Membuka restoran atau kafe di lokal pariwisata juga merupakan peluang bisnis yang menjanjikan. Dan berikut saya akan membahas materi selanjutnya adalah keuntungan bisnis pariwisata. Untuk bisnis pariwisata, keuntungan bisnis pariwisata itu adalah industri pariwisata memainkan peran penting dalam mempromosikan budaya dan tujuan wisatawan, serta dapat membawa manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal dan negara secara keseluruhan. Dan berikut ini ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari bisnis pariwisata. Dan bisa dilihat di layar bahwa yang pertama itu meningkatkan kesadaran lingkungan. Yang kedua itu adalah manfaat sosial bagi masyarakat lokal. Dan yang ketiga adalah pendapatan dan peningkatan ekonomi. Yang keempat itu ada peluang usaha yang dijanjikan. Yang terakhir itu meningkatkan keuntungan bisnis dengan CRM. Selanjutnya kita masuk dalam
kendala dalam peluang bisnis pariwisata. Mungkin di sebelah kanan saya itu ada beberapa apartemen, bisa dilihat dan sebagainya, dan kita lanjut ada beberapa poin dalam kendala dalam peluang bisnis pariwisata. Yang pertama itu sasaran dan prasarana, dan yang kedua itu ada sumber daya manusia, dan yang ketiga itu komunikasi dan publikasi, dan yang ketiga itu ada kebijakan dan peraturan teknologi. Maaf sekali lagi, yang keempat itu ada kebijakan dan peraturan, dan yang berikutnya itu teknologi informasi. Selanjutnya ada kesiapan masyarakat, dan terakhir investasi. Kita masuk dalam materi selanjutnya, yaitu ada poin penting dalam keberlanjutan bisnis pariwisata. Bentuk yang pertama itu ada lokasi, yang kedua itu jenis usaha, dan yang ketiga kolaborasi, dan yang keempat rencana bisnis, yang kelima ada pasar dan permintaan, dan yang terakhir pelayanan dan pengalaman. Dan kita masuk dalam kesimpulan dari materi saya, ialah peluang bisnis pariwisata memiliki potensi bisnis yang sangat menjanjikan. Kebutuhan manusia yang akan berorganisasi dan wisata tidak pernah menghabiskan peluang bisnis di industri pariwisata, meliputi menyediakan jasa Money Express, yang selanjutnya itu penyewaan mobil, sentral kerajinan lokal, dan restoran dan kafe lokasi pariwisata. Pariwisata juga berkelanjutan menjadi konsep yang semakin penting dengan memperhitungkan aspek lingkungan dan sosial untuk masa kini dan masa depan. Dengan demikian, tergalut dalam industri pariwisata dapat memberikan peluang bisnis pariwisata yang menarik, terutama dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan memperhatikan aspek-aspek berkelanjutan. Sekian dari presentasi atau memaparkan materi dari saya. Diucapkan terima kasih, dan mungkin kita mau adakan sesi tanya jawab. Oke, karena ini sudah timbul pertanyaan, ada beberapa yang ditanyakan. Kita masuk dalam pertanyaan yang pertama. Bisakah Anda jelaskan kendala seperti apa saja yang ditemui pada aspek komunikasi dan publikasi? Yang kedua, dan menurut Anda, solusi atau cara menangani seperti apa? Mungkin dari saya itu tentunya aspek komunikasi dan publikasi. Beberapa kendala yang umum dihadapi meliputi: yang pertama ada kesalahan komunikasi yang tidak jelas atau tidak bisa mengakibatkan kesalahan di antara audiens. Dan yang kedua itu adalah persepsi negatif. Publikasi buruk atau informasi yang salah dapat menciptakan persepsi negatif terhadap suatu organisasi atau produk. Dan yang ketiga itu adalah
keterbatasan sumber daya. Terkadang terutama pada skala kecil atau organisasi yang baru berkembang, sumber daya yang terbatas dapat menjadi kendala dalam melakukan komunikasi dan publikasi yang efisien. Dan untuk mengatasi kendala tersebut mungkin ada beberapa solusi yang saya akan menjelaskan. Cara yang tepat dilakukan antara lain itu, yang pertama itu komunikasi yang jelas dan terbuka. Kenapa yang terbuka atau yang jelas? Menyampaikan informasi yang jelas dan terbuka dapat mengurangi risiko. Risiko ini kesalahan atau pemahaman, dan membangun kepercayaan. Dan yang kedua itu manajemen kritis yang efisien. Menyiapkan rencana dan strategi untuk mengatasi publikasi buruk atau kritis komunikasi agar dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Dan ketiga adalah memanfaatkan media sosial. Manfaatkan media sosial dengan bijak untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan audiens. Jadi dengan demikian memperhatikan solusi tersebut, kalau dari saya dapat mengatasi berbagai kendala dalam aspek komunikasi dan publikasi. Mungkin itu dari saya. Dan pertanyaan yang kedua, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam menjalankan bisnis di bidang pariwisata, dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau dari saya dalam bisnis bidang pariwisata, beberapa tantangan yang mungkin dihadapi meliputi yang pertama itu adalah musiman. Atau pariwisata seringkali mempengaruhi oleh faktor musiman. Di manapun kunjungan wisatawan dapat berverifikasi secara signifikan antara musim tinggi dan musim rendah. Dan yang kedua adalah persaingan yang ketat. Persaingan di industri pariwisata bisa sangat ketat. Mengapa? Terutama di destinasi populer yang menarik, memperhatikan wisatawan dari destinasi lainnya bisa menjadi tantangan. Dan yang selanjutnya itu adalah infrastruktur dan aksesibilitas. Kurang industri, struktur dan aksesibilitas yang buruk dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan bisnis pariwisata di beberapa lokasi tentunya. Dan untuk mengatasi tantangan tersebut tentunya ada beberapa strategi yang saya dapat jelaskan dan bisa dilakukan. Antara lain itu yang pertama, tentunya yang pertama itu diversifikasi produk dan layanan. Menawarkan beragam produk dan layanan yang dapat menarik bagi wisatawan.
sepanjang tahun, bukan hanya pada musim dingin, musim tinggi. Yang kedua adalah inovasi dan pemasaran. Sekali lagi, inovasi dan dalam pemasaran, mengadoptasi strategi pemasaran yang kreatif dan inovasi untuk membedakan diri dari kepentingan pesaing dan menarik perhatian wisatawan. Dan yang ketiga adalah peminatraan dan kolaborasi, tentunya bermitra dengan pihak terkait seperti contohnya hotel, restoran, dan transaksi lokal untuk meningkatkan nilai tambahan bagi pengunjung dan memperluas jangka pasar. Jadi dengan mengadopsi strategi ini, bisnis di bidang pariwisata dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi meraih kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya, pertanyaan terakhir sebagai penutup saya, yaitu pertanyaannya itu yang pertama, yang terakhir itu adalah bagaimana peran teknologi dalam perkembangan industri pariwisata, dan yang kedua, apakah inovasi teknologi terbaru yang dapat membantu meningkatkan pengalaman wisatawan dan efisiensi dalam sektor pariwisata. Mungkin dalam teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam memperkembangkan industri pariwisata. Beberapa peran utama yang termasuk adalah, yang pertama itu adalah pemasaran atau promosi. Teknologi yang mungkin destinasi pariwisata untuk memasarkan diri mereka secara efisien melalui platform online, media sosial, dan aplikasi aplikasi perjalanan. Ini membantu meningkatkan visibilitas dan daya tarik destinasi bagi pariwisata. Yang kedua itu adalah pemasaran sistem. Yang kedua itu pesanan dan penjadwalan. Sistem pemasaran online dan aplikasi perjalanan memudah pariwisatawan untuk merencanakan memesan perjalanan mereka dengan mudah. Hal ini mencakup pemesanan tiket pesawat, hotel, transportasi lokal, dan terakhir atraksi wisatawan.
Dan yang terakhir itu pemandu wisata digital. Inovasi seperti aplikasi pemandu wisata digital dan augmented reality memungkinkan wisatawan untuk menjalani destinasi dengan panduan interaktif langsung di ponsel pintar mereka. Ini membantu meningkatkan pengalaman wisatawan dan memberikan informasi yang lebih mendalam tentang tempat yang mereka kunjungi. Dan inovasi teknologi yang terbaru yang dapat membantu meningkatkan pengalaman wisatawan dan efisiensi dalam sektor pariwisata meliputi yang pertama adalah penggunaan sensor dan perangkat terhubung untuk membantu dan mengelola lalu lintas wisatawan. Yang kedua itu adalah AI dapat digunakan untuk memberikan suatu rekomendasi perjalanan yang diperoleh personalitas, mengelola pengalaman dan meningkatkan efisien personal dalam bisnis pariwisata. Dan yang ketiga adalah teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan transportasi dalam sistem pemesanan dalam industri pariwisata. Dengan demikian, memanfaatkan inovasi teknologi ini, industri pariwisata dapat terus meningkatkan pengalaman wisatawan, meningkatkan efisien operasional, dan memperluas daya tarik distribusi mereka. Mungkin ini saja yang saya bisa saya sampaikan, beberapa materi dan pertanyaan. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau jika ada kesalahan. Dan sekian video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.